At-Tahrim. Ini surat Madaniyah. Turun setelah Nabi SAW hijrah di Madinah. Dan ini mempersoalkan urusan sehari-hari Nabi dengan para istrinya, dengan keluarganya. Wahai Nabi, mengapakah engkau mengharamkan yang telah Allah halalkan? Ini juga semacam teguran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun di sini, ukhtulifa fi sababi nuzuli sodi hadis surah. Para ulama telah berselisih pendapat perihal sebab turunnya awal surat ini. Ada apa gerangan? Pakila maka ada yang berpendapat nuzilat fi sya'ni Maryah. Ini ayat ini diturunkan dalam hal perilaku Siti Maryah. Siti Maryah itu ada istri Nabi, ya sebetulnya asal usulnya budak beliau itu. Beliau itu adalah budak yang berkebangsaan Kipti dari Mesir. Jadi dihadiahkan oleh Mukaukis. Mukaukis itu penguasa Mesir saat itu menghadiahkan seorang budak jariyah, istilah lain, budak itu kepada Nabi. Nah, karena aturan perbudakan itu kan ya bisa digauli gitu kan. Sehingga nanti dari Siti Maria ini melahirkan seorang anak Nabi SAW yaitu Sayyidina Ibrahim. Tetapi beliau selagi masih bayi meninggal. Nah, saat itu Nabi SAW menerima Siti Maryah ini. Tetapi tentu saja, ya namanya perempuan, jangankan perempuan sekarang, zaman dahulu juga tetap ada semacam cemburu-cemburu lah gitu ya. Istri-istri Nabi yang lain juga jadi tidak enak mungkin ya melihat, loh Nabi dapat hadiah baru nih, dapat seorang istri, Siti Maryah. Jadi terjadi semacam boleh dikatakan kegoncangan di lingkungan rumah tangga Nabi. Walaupun kita tahu itu harmonis juga waktu itu Nabi SAW. Coba bayangkan memiliki istri sampai 11 waktu itu. Tetapi kemudian yang tinggal itu tinggal 9 itu ya. Istri-istri Nabi di satu komplek kan itu. Ada yang mampu tidak kita sekarang? Saya yakin tidak ada yang mampu di antara kita. Punya istri jangankan lebih dari satu, satu juga kan kadang-kadang ribut saja kita. Apalagi punya istri sampai sekian banyak. Dan saat itu Nabi bisa mendamaikan di antara para istri-istri itu baik-baik saja gitu, rumah tangganya. Walaupun suka terjadi klik-klik atau cemburu dan sebagainya di antara istri-istri Nabi, apalagi ini ada tambahan baru Siti Maria sehingga terjadi semacam gosip-gosip di antara para istri Nabi. Saya kira itu sesuatu yang wajar ya, karena manusia zaman dahulu juga ya sudah secerdas manusia sekarang sebetulnya. Sama saja sejak zaman Nabi Adam juga sudah bisa berpikir seperti manusia sekarang. Hanya budayanya yang itu barangkali berbeda, ya. Budayanya. Kalau sekarang sudah ada pesawat terbang, sudah ada HP dan sebagainya, waktu itu belum ada. Bukan apa-apa, belum kesampaian saja. Toh kita dapat HP sekarang, dapat pesawat terbang, dapat mobil juga itu sejarah panjang sebetulnya itu kan. Tidak ujung-ujung. Tapi dari penemuan-penemuan, dari hasil berpikir sebelumnya. Nah, sejak zaman dahulu juga sesungguhnya cara berpikirnya tidak jauh beda dengan saat ini. Kalau cemburu ya sama cemburu waktu itu istri-istri Nabi. Sehingga pada saat Siti Maria datang saat itu, Nabi SAW tidak enak barangkali ya, dicemburu oleh istri-istrinya. Sampai Nabi mengatakan, saya haramkan tidak akan menggauli Siti Maria. Nah, ayat ini menegur Nabi, kenapa engkau mengharamkan? Toh Allah sudah menghalalkan engkau mencampuri bergaul dengan Siti Maria itu. Kau hanya karena supaya disukai oleh istri-istrimu yang lain itu engkau haramkan. Nah, itu cerita yang pertama di sini. Nazalat bi sya'ni Maria. Wa kan Rasulullah SAW qad harramaha. Saat itu Rasulullah telah mengharamkan Siti Maria untuk beliau gauli. Padahal sah-sah saja silakan. Toh memang Nabi tidak dibatasi. Kalau nanti bagi kita kaum muslimin itu dibatasi kalau mau poligami itu maksimum 4. Nah, ini dari mana? Itu juga dari cerita. Ada seorang sahabat zaman jahiliyah, saat itu dia itu memiliki istri sebanyak 10 zaman jahiliyah. Ya wajarlah zaman itu bebas memiliki istri.
Tapi setelah masuk Islam, oleh Nabi diperintahkan kau cerai sisanya, kemudian engkau tahan empat, gitu kan. Nah, sehingga berdasarkan hadis inilah nanti menjadi penafsiran terhadap surat di An-Nisa ayat 3. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fanghihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Kalau engkau khawatir maka silahkan perihal anak-anak yatim maka silahkan nikahilah dua-dua, tiga-tiga atau empat-empat. Nah, pengertian dua-dua, tiga-tiga itu memang kita bisa mengumpulkan dua-dua. Jadi kan jadi banyak. Dua-dua itu dua tambah dua jadi empat. Tiga tambah tiga jadi enam. Empat tambah empat jadi delapan gitu. Nah, pengertian ayat Al-Quran itu ditafsirkan oleh hadis Nabi. Sehingga pemahaman semuanya kita kaum muslimin maksimum poligami itu hanya empat. Walaupun secara bahasa bisa ditafsirkan sampai delapan itu Pak. Maka sekarang masih ada. Masih ada kan kalau tidak salah di Madura itu yang namanya kiai istrinya itu lebih dari empat gitu, Pak. Sampai 10 kalau tidak salah itu. Mungkin cara menafsirkan itu tanpa pakai hadis Nabi. Jadi ngaco gitu. Ada beberapa yang begitu. Tapi sekali lagi bahwa Al-Quran itu yang paling berhak menafsirkan itu adalah Nabi. Sehingga kita juga harus mengikut beliau. Nah, beliau menafsirkan Al-Quran itu adalah maksimum empat saja. Kalau bagi yang mau, tapi kalau tidak mau ya jangan dipaksakan. Itu hanya pilihan saja. Silahkan untuk memiliki istri lebih dari satu. Nah, di sini waktu itu Allah menegur Nabi, jangan kau haramkan. Toh dia itu halal jadi istri. Dan kemudian akhirnya ya seperti biasa Nabi SAW tentu saja tidak akan pernah membangkang kepada Allah bergaul. Dan kemudian nanti kita tahu dari Siti Maria inilah Nabi SAW memiliki anak. Tapi kalau dari istri-istri yang lain tidak memiliki anak beliau itu, kecuali dari Siti Khadijah. Kalau dari Siti Khadijah ada 6 anak, eh, ada 2 laki-laki, 4 perempuan. Dan anak terakhir Nabi itu adalah dari Siti Maria, laki-laki. Jadi Nabi itu punya 3 anak laki-laki, 4 anak perempuan. Tetapi anak laki-laki Nabi ini semuanya meninggal saat bayi, masih dalam kecil. Karena kalau kita lihat dari sejarah para nabi yang dahulu, jika seorang nabi memiliki anak laki-laki, pasti dia itu biasanya jadi nabi lagi, kan? Silahkan saja lihat Nabi Ibrahim punya anak laki-laki Nabi Ismail jadi nabi. Ada Nabi Ishak jadi nabi. Nabi Ishak punya Nabi Yakub itu anaknya. Nabi Yakub punya anak Nabi Yusuf itu diangkat nabi. Tapi karena Allah telah menentukan tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW, maka putra beliau itu waktu masih bayi sudah meninggal. Tiga-tiganya. Yang pertama adalah Qasim, keduanya Abdullah, ketiganya Said Ibrahim. Itu saat masih bayi beliau sudah meninggal. Karena kebiasaan seperti tadi, Nabi itu mesti anak laki-laki itu diangkat jadi Nabi. Tapi karena Allah sudah menyatakan Nabi Muhammad SAW itu Nabi terakhir, maka putra-putra beliau selagi masih bayi sudah meninggal. Kecuali anak perempuan. Tapi perempuan itu dalam sejarahnya tidak pernah ada Nabi seorang perempuan. Walaupun Lia Eden itu ngaku-ngaku sebagai Nabi. Jadi janggal. Tidak ada sejarahnya seorang perempuan jadi Nabi atau Rasul. Jadi kalau ada perempuan ngaku-ngaku Nabi itu keanehan luar biasa. Toh sejarahnya tidak pernah ada. Nah, itulah kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditegur oleh Allah. Jadi wajar-wajar saja Nabi juga ditegur. Beberapa kali dalam ayat Al-Quran ditegur Nabi sewaktu beliau menghadapi Abdullah ibnu Maktum itu yang ingin bercerita dengan beliau, tapi beliau saat itu sedang sibuk dengan pembesar-pembesar Quraisy. Nabi malengos gitu kan, tidak mau berbicara dengan Abdullah ibnu Maktum. Maka turun surat Abasa wa Tawalla. Itu juga menegur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wajar ya Allah yang maha segalanya bahwa Nabi juga seorang manusia pada dasarnya bisa saja salah. Tetapi kesalahan Nabi sudah Allah ampuni gitu kan. Beda dengan kesalahan kita. Kalau kesalahan kita, kita harus tobat kepada Allah. Tapi kalau Nabi SAW ada salah, Allah tegur dan tentu saja sudah diampuni kesalahan-kesalahan beliau.
Nah, ayat ini, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrima ma ahlallalak. Kenapa engkau mengharamkan yang telah Allah halalkan kepada kalian? Hanya karena mencari keriduan atau kerelaan dari istri-istrimu. Jadi, anna Rasulullah SAW kanat lahu amatun yata'uha. Nabi SAW itu punya seorang amat. Ya, amat itu bahasa lain jariyah atau dalam istilah kita budak belian. Tapi perempuan, amat. Kalau laki-laki nanti sebutannya macam-macam, ada yang sebut gulam dan sebagainya. Beliau tidak mewati, mewati itu menjima, menyetubuhi. Jadi budak perempuan itu begitu, kalau kita punya budak perempuan ya boleh untuk disetubuhi gitu. Sama seperti istri saja, halal. Tetapi sekarang ini kan sudah tidak ada ya, walaupun di Arab sana pengertian itu masih ada. Kadang-kadang pembantu dari Indonesia diperlakukan sebagai amat mungkin ya. Menurut mereka mungkin halal itu karena sudah dibeli itu amat sehingga suka disetubuhi. Tapi si amat ini atau TKW kita ini ya tidak merasa untuk dibeli oleh orang Arab, hanya bekerja saja gitu. Tapi beda pemahaman sehingga terjadi suka dipaksa itu. Itu mungkin pengertiannya sudah dibeli nih orang Indonesia sehingga menjadi budak, akhirnya mereka setubuhi. Dan itu memang boleh halal. Tapi secara de juru sekarang itu sudah tidak boleh, tidak ada lagi perbudakan sebetulnya secara hukum. Walaupun secara kenyataannya ya masih ada barangkali ya di antara kita. Falam taja bi Aisyatu Hafsah hatta harromha. Tetapi Siti Aisyah dengan Siti Hafsah ya merecoki saja mungkin. Loh, Rasul punya istri baru gitu. Dan macam-macam mungkin ya. Berkata yang bukan-bukan tidak enak lah. Perkataan Siti Aisyah dengan Siti Hafsah kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW akhirnya menyatakan, ya udah saya tidak akan menggauli Maria. Di sini menurut Al-Quran itu, tabtagi mardota azwajik. Hanya engkau mencari keriduan, kerelaan supaya tidak ngomel lagi itu para istrimu yang lain. Ya terutama di sini diceritakan Siti Aisyah dengan Siti Hafsah. Kita tahu Siti Aisyah itu putrinya Sayyidina Abu Bakar, kemudian Siti Hafsah itu adalah putrinya Sayyidina Umar. Jadi Nabi SAW itu bersahabat dengan Sayyidina Abu Bakar sebetulnya mertua beliau juga. Demikian juga Sayyidina Umar itu adalah mertua beliau juga. Tapi dengan Sayyidina Utsman itu adalah mantu. Karena Sayyidina Utsman itu menikahi putri Nabi Siti Roqayyah dan Siti Ummu Kulsum. Tetapi setelah meninggal, Siti Ruqayyah meninggal, baru dinikahkan dengan Siti Ummu Kulsum. Demikian juga dengan Sayyidina Ali, itu adalah selain sepupu, Sayyidina Ali itu juga mantu beliau. Karena Sayyidina Ali itu menikahi Siti Fatimah, putri bungsu Nabi SAW. Jadi sahabat yang empat yang nanti jadi Khulafaur Rasyidin itu adalah orang-orang dekat dengan Nabi. Dari sisi kekeluargaan maupun kedekatan persahabatan beliau. Nah, di sini Siti Hafsah dengan Siti Aisyah begitu. Maka Nabi mengharamkan. Udah saya tidak, tetapi oleh Allah ditegur. Tidak boleh begitu, membuat hukum seenaknya, tidak bisa. Nah, apalagi kita membuat-buat hukum tidak boleh. Jadi hukum yang sekarang kita keluarkan, termasuk hukum yang baru itu harus menggunakan ilmu usul fikih. Jangan ujung-ujung saya haramkan nasi gitu. Mentang-mentang kita penyakit diabetes gitu kan. Tidak boleh. Nasi itu tetap halal. Tetapi bahwa kita tidak mau makan nasi ya boleh saja silahkan gitu. Tapi jangan menghukumi itu jadi haram. Haram bagi penyakit diabetes, tapi haram bagi yang bersangkutan saja. Artinya haram di sini karena ada tinjauan dokter, nasihat dokter barangkali begitu. Tapi jangan sampai hukumnya diharamkan. Tidak, tetap saja halal dan seterusnya. Demikian juga jangan mengharamkan gula gula pasir, tetap halal itu gula pasir kecuali di dalamnya ada unsur yang mengharamkan. Hanya kita membatasi boleh saja silahkan. Hanya jangan membuat hukum-hukum baru. Kalaupun kita mau membuat hukum baru itu harus menggunakan ya tentu didasarkan pada Al-Quran, pada hadis Nabi,
Kalau ternyata itu tidak ada persis begitu, maka menggunakan ijtihad. Nah, ijtihad itu macam-macam. Nanti bisa mengikuti cara ijma atau kias atau maslahah mursalah atau ihtisan atau istishab dan macam-macam. Itu yang bisa kita pelajari. Yang penting bahwa tidak boleh ujuk-ujuk gitu. Mesti ada dasar hukumnya. Begitu pun dalam kehidupan di kita kan di Indonesia tidak boleh ujuk-ujuk membuat hukum, tapi harus didasarkan pada Pancasila, pada Undang-Undang Dasar 45, pada undang-undang, pada peraturan pemerintah, pada peraturan presiden, peraturan keputusan menteri dan sebagainya. Harus jelas dasarnya. Apalagi dalam urusan agama. Ini tanggung jawabnya harus urusannya sampai di akhirat nanti. Tidak boleh sembarangan. Oleh karena itu, maka untuk membuat hukum baru itu harus menggunakan ijtihad yang harus dilakukan oleh para ahli. Para ahli ini ya para ulama tadi. Yang nanti tergabung kalau di kita di MUI misalnya ya. Walaupun MUI juga itu tidak, ya kalau kita mau mengikuti boleh, tidak pun tidak apa-apa sebetulnya. Tidak mengikat. Tetapi setidaknya kalau membuat hukum baru itu harus jelas dasarnya. Kalau dahulu-dahulu ada ijma, ijma para sahabat, ijma umat. Ya seperti ijma umat ini tentang Al-Quran coba. Al-Quran itu sampai saat ini tidak ada di antara umat Islam yang membantah mushaf Quran kan, menerima semuanya. Itu boleh dikatakan ijma umat. Semua sepakat. Seperti tentang surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu kan ada 7 ayat dan tidak ada yang membantah 7 ayat. Hanya nanti ada perbedaan di antara ulama itu 7 ayat itu yang mana gitu kan. Apakah Bismillah termasuk ayat Al-Quran? Nah ini diperselisihan di antara para ulama. Tapi bahwa Al-Fatihah itu 7 ayat dan sekarang di Al-Quran manapun pasti begitu. Apalagi Quran yang versi Indonesia itu Bismillah itu termasuk ayat pertama. Bisa aja dilihat silakan. Itu adalah sepakat sehingga silahkan baca pada saat sholat. Karena itu bagian dari ayat surat Al-Fatihah. Tetapi ada Ibnu Umar, Kiroah Ibnu Umar. Itu mengatakan Bismillah itu tidak termasuk ayat Al-Quran. Tetapi harus dimulai dari Alhamdulillah. Di mana ayat ketujuhnya, itu ayat ke-6 dan ke-7 itu Ghairil maghdubi alaihim, itu ayat ke-6, Ghairil maghdubi alaihim, apa? Eh, Ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim gitu. Itu ayat ke-6. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin ayat ke-7. Nah, mengapa para imam suka berhenti di situ? Karena mungkin menganggap itu sebagai ayat ke-6 dan ke-7. Walaupun di Quran kita tidak ada kan itu ya, yang ada di Indonesia. Tapi Qiraat Ibnu Umar itu mengatakan itu adalah ayat ke-6 dan ke-7. Sehingga mengapa para imam suka berhenti di situ? Mungkin karena itu dianggap ayat Al-Quran sehingga berhenti. Bukan karena habis habis napas gitu ya. Tapi yang terjadi kita karena kehabisan napas. Tapi harusnya konsisten, jangan baca bismillahnya, harusnya begitu kan. Tapi di kita baca bismillah, di situ berhenti. Wah, itu berarti karena engap, gitu, kehabisan napas. Jadi harusnya ghairil maghdu siratal ladzina an'amta alaihim harus nyambung harusnya. Kalau mengikuti mushaf kita Indonesia, tidak boleh berhenti di situ. Bagaimana kalau kehabisan napas? Ya seperti yang biasa saya baca. Ghairil maghdub apa? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub berhenti saja di situ. Ulang lagi. Ghairil maghdubi itu memenuhi kaidah cara membaca. Kalau kita tidak kuat napas atau sebelumnya tarik napas gitu ya. Nah, kalau ditarik napas dulu sebelum membaca siratal ladzina an'amta alaihim itu biasanya kuat. Tapi kalau saya kalau di rakaat pertama tetap tidak kuat juga gitu. Sehingga suka dipotong. Wairil maghdubi. Tapi di rakaat kedua kadang-kadang kuat gitu. Jadi supaya tahu saja para Bapak Ibu kalau saya jadi imam itu ada kaidahnya benar gitu. Tetapi kalau bacaan yang selama ini kita suka dengar dari para imam itu hanya karena ketidakkuatan napas saja. Tetapi seharusnya tidak boleh berhenti. Coba perhatikan tuh, ada lam alif di atasnya, artinya tidak boleh berhenti itu. Surat Al-Fatihah itu di situ.
Ghoi siratal ladzina an'amta alaihim, di atasnya ada alam alif kan. Itu tanda bahwa tidak boleh berhenti seharusnya. Tetapi tidak konsisten di kita kan. Kehabisan napas berhenti juga. Itu salah seharusnya. Tapi kalau yang benar jangan dibaca bismillahnya. Itu baru betul kiroat Ibnu Umar. Tapi kalau kiroat Habash yang beredar di kita, yang digunakan oleh kita, tidak boleh berhenti harusnya. Kalaupun berhenti harus diulang. Itu kaidah cara membaca Al-Fatihah. Wah, jadi kemana-mana ini. Kembali lagi ke ayat ini, Pak ya. Eh, di sini anna Rasulullah SAW asoba Ummu Ibrahim telah sampai. Jadi Siti Maria itu mungkin waktu itu tidak disiapkan kamarnya mau di mana. Ditumpangkan di sebagian istri beliau gitu kan. Mungkin di rumah Siti Aisyah atau di Siti Hafsah. Di sini kata siapa ini? Fakolat ayu Rasulullah fi baiti wa ala firasyi. Apakah di rumahku dititipkan yaitu Siti Maria? Tapi siapa yang berkata tidak jelas ini. Apakah Siti Aisyah atau Siti Hafsah? Beliau ditumpangkan di situ sehingga yang membuat cemburu itu para istri Nabi. Fakolat ayu Rasulullah kaifa yuharimu alaika al halal. Loh, kenapa engkau mengharamkan itu Siti Maria padahal sebetulnya halal saja gitu. Pahala bihi billahi la yusibuha. Maka di sini Nabi SAW sampai bersumpah. Nanti sumpah untuk tidak menggauli istri itu sebut ila. Ila itu ya bersumpah. Ada seorang suami misalnya, sumpah saya tidak akan menggaulimu. Nah, itu untuk menghalalkannya itu harus ada kiparat. Atau kalau kita menyebut istri kita seperti ibu kita itu namanya zihar. Itu tidak boleh. Maka karena itu ya kalau memanggil hati-hati ini saya sering mengingatkan itu memanggil istri itu jangan menggunakan kata-kata ibu gitu. Itu khawatir disamakan dengan ibu kita. Gitu. Nah, kalau masuk hukum itu masuk zihar, tidak boleh digauli itu istri kita itu. Jadi haram dan harus nanti harus membebaskan budak, mengkaparatinya, atau kalau tidak mampu, puasa 2 bulan berturut-turut. Kan saya yakin tidak akan mampu ya. Sehingga hati-hati memanggil istri kita itu, jangan dengan, atau menggunakan bahasa Arab, ummi, misalnya. Ummi itu artinya ibuku. Wah, itu lebih bahaya lagi. Asa islami itu, padahal itu justru melawan hukum Islam. Tidak islami, tapi hanya menggunakan bahasa Arab aja. Kata-kata ummi itu artinya ibuku. Wah, itu bahaya. Itu dihar. Jadi panggil saja nama lah begitu. Atau kalaupun mau memanggil ibu atau mama, niatkan untuk memberi contoh kepada anak-anak saja gitu. Jangan seperti memanggil ibu kita. Nah tentu saja ini saya kira sudah lama barangkali ya. Karena kita rumah tangga udah puluhan tahun sudah biasa. Jadi kalau mengubah panggilan, kagok gitu ya. Ya sudah silakan, tetapi niatkan untuk memberi contoh kepada anak-anak saja kalau kita memanggil ibu atau memanggil mama gitu. Niatkan untuk memberikan contoh kepada anak-anak. Jangan sampai menyamakan dengan ibu kita, ibu kandung kita. Itu masuk hukum dihar. Nah, selain dihar ada juga ila. Kalau ila itu bersumpah seperti yang pernah dilakukan oleh Nabi. Nanti untuk menghalalkan itu harus kifarat, kifarat sumpah. Kifarat sumpah itu berpuasa 3 hari berturut-turut atau memberi makan kepada 10 orang miskin. Itu mem, mengkafarati sumpah. Sehingga dalam hal ini jangan sembarangan juga kita bersumpah, bersumpah di pasar jualan gitu kan. Demi Allah ini adalah tapi bohong. Nah, itu harus dikiparati itu sumpah itu. Memberi makan sepuluh kalau kita sehari-hari pakai sumpah itu tetapi bohong, wah itu dosanya banyak. Sehingga jangan dibiasakan bersumpah. Sumpah itu sakral, hanya untuk urusan-urusan sangat penting saja. Jadi kalau dalam bahasa sehari-hari, jangan dibiasakan. Walaupun di Arab itu biasa, sumpah-sumpah itu. Coba aja kalau kita pergi haji, mesti pakai wallahi, wallahi itu orang Arab itu kalau bicara itu.
kebiasaan mungkin sudah jadi bahasa sehari-hari mereka. Padahal Al-Quran atau Islam mengingatkan sumpah itu ada konsekuensi. Harus benar gitu. Jangan hanya kata-kata yang hanya hiasan bibir, tapi harus dilaksanakan. Kemudian masih ayat pertama. Di sini anta alayya haramun wa wallahi la atuka. Begitu katakan Nabi. Engkau hai Siti Maria menjadi haram bagiku. Demi Allah saya tidak akan menjimakmu. Nah, itu ilah atau sumpah. Maka itu adalah termasuk ilah wa amar bil kafarati bil yamin. Maka diperintahkan Nabi itu untuk mengkafarati sumpah. Jadi berlaku juga bagi Nabi dan tentu saja bagi kita juga. Maka jangan sembarangan kata-kata itu harus dipelihara itu ya barangkali. Karena pada saat marah kadang-kadang keluarlah ucapan-ucapan yang tidak baik. Nah, itu perlu diketahui kata-kata saya ceraikan itu juga bisa jadi. Walaupun di kita perceraian secara resmi harus ke pengadilan agama. Tapi sebetulnya perceraian itu bisa jadi dengan kata-kata dari kita. Saya ceraikan kamu. Nah itu jadi cerai itu Pak. Sah itu secara syariat. Walaupun nanti suratnya itu dari ya setelah sidang di pengadilan, kalau di pengadilan itu tentu saja ceritanya agak panjang kan, dibujuk untuk supaya tidak jadi. Tapi secara syariat hukum hukum agama itu jadi kalau kita mengatakan begitu. Kalau menggunakan kata kata cerai langsung, tapi kalau menggunakan sindiran, saya pulangkan kau ke rumah ke orang tuamu. Nah, kalau itu diniatkan mau menceraikan jadi, tapi kalau hanya kata-kata tanpa diniatkan itu tidak. Tapi kalau menggunakan bahasa sorry, bahasa jelas, kita ceraikan, jadi itu cerai. Jadi kalau kita malamnya bergaul lagi, itu sudah jatuh talak satu. Tinggal dua talak lagi yang ada di kita. Demikian juga kalau merujuk. Merujuk juga begitu hati-hati. Rujuk juga, karena kalau rujuk masih dalam masa iddah itu tidak perlu ada nikah baru. Hanya cukup dari kata-kata kita saja mau merujuk, jadi kita bergaul lagi. Tapi talak sudah jatuh. Jadi dalam hal ini hati-hati kata-kata kita jangan sembarangan berkata, pikirkan dulu. Karena ini bisa terjadi pada saat kita marah gitu ya. Bisa terjadi itu. Jangan sampai nanti kita berurusan di akhirat gara-gara keteledoran kita. Karena pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat nanti. Walaupun di dunia ini mungkin aman-aman saja ya. Mana ada orang peduli gitu ya. Tapi Allah tetap akan meminta pertanggungjawaban kita nanti di akhirat. Nah, supaya kita bisa mempertanggungjawabkan tentu harus dijaga. Karena kata-kata itu juga bisa kita bisa bergaul dengan istri kita karena kata-kata juga. Oleh karena itu hati-hati. Kemudian disebutkan di sini ya tadi sum kiparat disebutkan begini. Wa kana badul hadisi fi sya'ni Ummi Ibrahim al-Qibtiyah asoban Nabi fi baiti Hafsah. Oh, ternyata istri Nabi Siti Maria itu ditempatkan di rumahnya Siti Hafsah, bukan Siti Aisyah. Kemudian dalam hal ini tentu ya namanya perempuan tentu saja mungkin agak ada tidak senang dan sebagainya. Siti Hafsah mungkin ngomel dan sebagainya. Akhirnya Nabi mengharamkan untuk menggauli Siti Maria. Tetapi nanti nanti Allah menegurnya. Tidak boleh mengharam-haramkan begitu. Sehingga dalam hal ini lima tuh hari ma'ahlullah. Mengapa engkau mengharapkan yang telah Allah halalkan demi keriduan istri-istrimu? Tidak boleh wahai Nabi. Qad baradallahu lakum tahillata aimanikum. Allah telah memadukan supaya engkau membatalkan sumpahmu itu. Bayar dengan kifarat. Nah, Nabi melakukannya. Dan akhirnya malah punya anak dari Siti Maria itu ya. Sayyid Ibrahim tadi itu. Karena dalam hal ini Allah menegur terhadap Nabi SAW. Di rumah tangga beliau juga jadi perhatian dalam Al-Quran ada kalau mau cerita. Hingga inilah tokoh dunia yang paling lengkap sejarahnya. Hanya Nabi SAW. Kalau kita bicara soal tokoh-tokoh dunia, George Washington misalnya itu sebagai proklamator Amerika. Tahu kita, tahu tidak kita tentang bagaimana cara makan George Washington? Saya yakin tidak ada ceritanya.
Bagaimana cara tidur George Washington? Tentu tidak ada ceritanya juga. Tapi kalau Nabi SAW, urusan-urusan kecil sampai hal-hal privat itu ada ceritanya itu. Ada dasarnya hadis Nabi SAW. Sehingga itu menjadi teladan bagi kita. Kalau tokoh-tokoh di luar Nabi itu hanya ketokohannya saja secara garis besar. Tapi bagaimana kesehariannya, cara berpakaian dan sebagainya, tidak ada ceritanya. Kalau Nabi cara makan beliau ada ceritanya, cara istri beliau siapa-siapa saja ada ceritanya. Sehingga itulah tokoh paling besar dunia itu adalah Nabi SAW. Sehingga dalam hal ini nanti ada seorang tokoh barat, Michael Hart, gitu, menempatkan Nabi menjadi orang nomor satu, gitu kan, tokoh dunia. Tapi kalau yang lainnya, Nabi Isa itu tokoh nomor dua dan seterusnya. Tapi Nabi itu adalah tokoh yang paling dikenali dalam beragam sejarah kehidupan beliau. Jadi tokoh yang lainnya itu hanya ketokohan secara garis besar saja. Nah, kemudian di sini disebutkan biwujubil kafaroti alaman harum tahu bahwa Nabi SAW akhirnya mengkaparati karena Allah menyuruh mengkaparati sumpah beliau yang telah mengharamkan istrinya. Sehingga di sini ada pendapat ulama dari Imam Syafi'i annahu la tajib al-kifarat bima ada zaujah wal jariyah. Menurut Imam Syafi'i tidak perlu kiparat selain urusan istri atau amat atau budak perempuan itu. Ada hukum dari Imam Syafi'i. Walaupun nanti akan berbeda dengan madhab Imam Ahmad bin Hambal ya. Berbeda dengan Imam Ahmad bin Hambal, maka kalau Imam Ahmad bin Hambal itu dalam segala urusan sumpah juga tetap wajib dikiparati. Kemudian dalam hadis lain diceritakan begini. Sami itu Aisyah Sami itu Aisyah tazamu anna Rasulullah SAW karena yang inda Zainab binti Jahash. Eh, Kata seorang sahabat Ubaid bin Umair dari Umair, aku telah mendengar dari Siti Aisyah bahwa Siti Aisyah menduga Nabi SAW diam di rumah Siti Zainab binti Jahash, istri Nabi juga, dan meminum di sana itu segelas asalan madu. Fatawa so itu anna wahabso anna ataina dakhola alaiha. Kemudian Siti Aisyah dengan Siti Hafsah masuk ke rumah Siti Jenab itu. Kemudian terjadi obrolan di situ, ana ajidu minka riha magofir. Saya melihat engkau meminum magofir, itu madu tadi. Pada kola ala ihdahuma an nabi. Ihdahuma an nabi. Kemudian akhirnya Nabi SAW bercerita dengan salah seorang di antara istrinya itu. Pakola la bala syarib. Oh, magofir itu minuman lain. Minuman lain. Tetapi Nabi ditanya, apakah engkau meminum magofir? Kata Nabi, tidak. Tetapi saya hanya minum madu di rumah Siti Zainab dan saya tidak mengulangi lagi. Nah, itu juga sebagai sebab turunnya ayat Al-Qur'an yang pertama di surat At-Tahrim ini. Itu hadis yang menceritakan seperti itu. Dan saya kira ini masih panjang cerita hadis ini, mungkin kita langsung saja rubah ke sini. In tatuba ilallahi faqad sagat qulubakuma. Nah, tadi yang telah menyebarkan isu itu adalah Siti Hafsah dan dengan Siti Aisyah menyebarkan gosip mungkin di antara istri Nabi perihal Siti Maria. Tapi di ayat Al-Quran di sini dinyatakan kalaulah kedua orang tadi, ya tentu Siti Aisyah dengan Siti Hafsah, bertobat, maka itu berarti hatimu cenderung kepada kebaikan. Nah, tentu saja pastilah Siti Hafsah dengan Siti Aisyah itu adalah istri-istri Nabi, beliau itu termasuk istri-istri yang solihah pasti. Dan akhirnya bertobat juga kedua istri. Walaupun nanti ada cerita, ada rencana Nabi mau menceraikan Siti Hafsah. Tetapi itu baru rencana. Tidak terjadi juga penceraian Nabi terhadap istri-istri beliau. Jadi kalau walaupun Al-Quran ini menceritakan di surat At-Tolak kan kalau engkau mau menceraikan istri-istrimu maka hitunglah iddahnya. Memang waktu itu ada rencana Nabi menceraikan salah seorang istrinya, tetapi tidak terjadi. Tidak pernah terjadi penceraian di antara Nabi dengan istri-istri beliau. Walaupun Al-Quran menceritakan perceraian itu.
Tapi dalam kenyataannya tidak dilakukan, hanya Al-Quran mengingatkan harus ada masa iddah saja kalau mau cerai. Dengan beragam masa iddah. Jadi kalau untuk pernikahan biasa, iddahnya itu salah satu kuru, 3 kali sucian atau 3 kali haid penerjemahannya. Tapi kalau cerai mati 4 bulan 10 hari. Tapi kalau kita nikah belum sempat digauli, tidak perlu ada masa iddah. Tapi kalau sudah masa menopause terjadi perceraian, itu 3 bulan, sekitar 3 bulanan juga. Itu masa iddahnya. Ada di surat At-Tolak itu diceritakan. Kemudian kata-kata wasolih mukminin di sini terjemahkan itu adalah nanti Sayyidina Ali bin Abi Thalib di tafsir Ibnu Katsir. Orang-orang yang soleh di antara mukminin itu juga akan pasti mendukung Nabi. Jadi kalau kalian istri-istrimu itu tidak suka dengan Nabi, ingatlah Nabi itu nanti akan dibantu oleh Allah, dibantu oleh para malaikat dan juga orang-orang yang soleh di antara mukminin. Nah, di sini dalam tafsir Ibnu Katsir orang yang soleh dari orang mukmin itu disebutkan salah satunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu pasti akan membela Nabi. Kemudian ayat terakhir saja ini kepanjangan. Nah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, ku itu artinya jagalah, peliharalah. Sama seperti di doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Nah, qina itu sama dengan ku. Itu hanya satu huruf itu, Pak. Ki itu fi'il amar itu. Fi'il amar artinya peliharalah. Itu jadi bahasa Arab itu dengan satu huruf saja itu punya arti itu. Coba bahasa kita ada tidak satu huruf punya arti? Tidak ya? Sioh, ya, itu berapa huruf itu bahasa Sunda. Eh, jik, ya, kan 3 huruf. Tapi dalam bahasa Arab itu satu huruf tapi memiliki makna. Nah, wakina itu dua dua kalimat sebetulnya. Ki itu satu satu kalimat, na kami artinya. Tapi kalau untuk saya wakini peliharalah saya. Jadi kalau di sini ku peliharalah anfusakum diri di kalian. Ku ini untuk jama. Wakina untuk kami, tapi ku untuk kalian semua. Tapi kalau untuk saya kini, tapi kalau untuk dua ko, jadi panjang gitu. Ku peliharalah oleh kalian semua anfusukum diri-diri kalian wa ahlikum dan juga keluarga kalian semua. Ini pesan dari Allah, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dengan cara apa? Dengan melakukan ketaatan kepada Allah, memelihara itu. Jadi sudah ada perintah dari Allah, pelihara. Tidak saja perhatian kepada diri kita, tetapi juga untuk keluarga kita. Nah, di sini perhatikan susunan ayat ini mendahulukan diri kita sendiri, baru orang lain. Begitu juga kalau kita berdoa, silahkan doa diri kita sendiri, baru orang lain. Silahkan begitu. Mengikuti susunan di Al-Quran. Doakan dahulu diri sendiri, baru orang lain. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Pelihara diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dengan cara melakukan ketaatan kepada Allah, jauhi kemaksiatan, dan suruhlah keluarga itu melakukan zikir. Ya tentu melakukan sholat yang terutama. Karena nanti Nabi SAW, Imam Mujahid di sini. Intakullaha wa ausu ahlikum bitaqwallah. Kata Imam Mujahid, bertakwalah kalian kepada Allah dan berwasiatlah kepada keluargamu dengan harus melakukan takwa kepada Allah. Nah, nanti Nabi SAW dalam hadis mengatakan begini, murus sobiyya bis solat idza balagu asinina wa idza balagu asyra sinina fadribuhu alaiha. Perintahlah anak kalian semua melakukan sholat apabila sudah sampai usianya 7 tahun. Tapi apabila usianya sudah 10 tahun masih juga belum melakukan sholat, padribuhu, silahkan dipukul.
Nah, ini hadis sahih ini. Dan kita sudah mengetahui hadis ini saya kira sering disampaikan. Jadi walaupun anak itu belum berpahala, pahalanya akan kembali kepada orang tuanya, tetapi harus dikenalkan. Nah, lebih dini lebih bagus silakan saja. Jadi boleh-boleh saja mengajak anak ke masjid, boleh. Tapi harus dibimbing, jangan lari-lari ke sana kemari gitu kan. Ya tentu saja kalau ditegur oleh orang lain tidak enak. Yang harus negur itu bapaknya harusnya. Harus diajari anak itu diam, gitu. Jangan lari-lari. Walaupun ya kalaupun terjadi lari-lari ya begitulah memang anak itu senangnya bermain. Dunia mainan memang. Jadi kita juga sebagai yang dewasa ya harus memaklumi juga. Tapi di sisi lain bapaknya harusnya bapaknya memberi arahan, jangan sampai mengganggu orang lain kalau bisa. Tapi kalau tidak bisa ya biarin saja lah. Setelah usia 10 tahun boleh dipukul. Tentu yang dimaksud dipukul di sini bukan dipakai kayu itu disiksa, tidak begitu. Paling pakai nyere, dirangket lah gitu. Supaya biasa melakukan sholat. Kemudian wakuduhan nasu hijaroh itu suluhnya itu akan suluh neraka itu dari manusia dan batu. Ya, ya para penghuni neraka itulah yang akan menjadi suluh neraka nanti. Wal hijaroh di sini adalah batu. Batu itu bisa saja batu-batu yang dahulunya pernah dijadikan patung dan disembah-sembah itu nanti jadi al-asnam di sini. Al-asnam itu patung-patung berhala-berhala yang disembah-sembah manusia yang tidak berakal, manusia bodoh, menyembah-nyembah patung, itu akan jadi suluh neraka nanti. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasab jahannam. Sesungguhnya kalian manusia dan apa yang kalian sembah selain dari Allah akan menjadi suluh jahanam. Jadi patung-patung, patung sekarang juga kan ada juga patung yang disembah-sembah. Lihat masuk ke orang-orang orang Cina ke apa wihara gitu kan. Itu disembah-sembah juga. Itu juga akan jadi suluh neraka. Kemudian disebutkan di sini, ada pertanyaan dari seorang sahabat, ya Rasulullah, hijaratu jahannam hijaratu dunya, apakah batu jahanam itu seperti batu dunia? Pakola maka menjawab Nabi SAW, walladhi nafsi biyadi la sakhrotun min sukhori jahannam a'udhamu min jibali dunya. Sesungguhnya sebuah batu yang ada dari batu-batu jahanam itu lebih besar dibanding dengan yang ada di dunia ini. Kul lihat seluruhnya. Jadi kualitasnya pasti beda kualitas batu yang ada di neraka itu dengan yang ada di dunia itu lebih panas dan sebagainya. Kemudian dalam hadis lain disebutkan di sini, ya Syekh kul la ilaha illallah. Ucapkanlah la ilaha illallah. Itu bisa memberikan gambaran sekali lagi ucapan la ilaha illallah itu bisa menjadi modal kita masuk ke surga. Menjadi tiket kita memperoleh rahmat Allah sehingga dimasukkan ke surga. Tapi kalau tanpa la ilaha illallah, nihil. Maka karena itu hati-hati, terutama kalau bisa bawalah la ilaha illallah saat kematian. Walaupun kita tidak tahu bagaimana proses kita akan mati, tetapi bisa, boleh diminta kepada Allah, ya Allah, berikanlah kemampuan saya pada saat sakaratul maut bisa mengucapkan la ilaha illallah. Bolehlah kita minta kepada Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengucapkannya. Alaiha malaikatun giladun syidad. Di dalam api neraka itu ada malaikat-malaikat yang besar dan juga malaikat-malaikat yang keras. Itu kata Al-Quran. Jadi tidak ada lagi kasih sayang di situ. Karena Allah sudah mencabut kasih sayang dari malaikat yang penjaga neraka. Itu malaikat Jabaniyah. Kan? Atau kita dahulu mengenal ada malaikat Malik dan malaikat Ridwan. Kalau malaikat Malik, penjaga neraka. Kalau malaikat Ridwan adalah penjaga surga. Akan beda. Akan beda roman muka malaikat penjaga surga dengan penjaga neraka. Nah, di sini digambarkan giladun syidad, begitu kata Al-Quran. Malaikat itu kasar dan keras.
Tidak ada lagi rasa kasih sayang. Mungkin pada saat harus diinjak, diinjak saja itu para penghuni neraka itu. Tidak ada lagi rasa sayang-sayangnya. La ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'alun ma yu'marun. Para malaikat itu mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Jadi kalaupun Allah merintahkan pasti akan dikerjakan. Itu sifat malaikat. Beda dengan sifat manusia. Disuruh diperintahkan nanti dahulu. Seminarkan dahulu, diskusikan dahulu kan gitu. Keluarkan zakat nanti dahulu. Hitung dulu apa saja boleh. Tapi segera keluarkan. Tapi kalau malaikat begitu Allah perintah langsung mengerjakan. Wa yaf'aluna ma yu'marun dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan kepada para malaikat. Karena malaikat tidak punya nafsu. Jadi begitu. Nah, kalau kita itu punya nafsu, jadi nanti dahulu, didiskusikan dahulu, dikaji dahulu dan sebagainya. Ya itulah dunia manusia dipersilahkan saja. Wa inna ma tujzuna yauma bi amalikum. Hei orang-orang kafir di sini ayat terakhir, hei orang-orang kafir, engkau tidak bisa mencari-cari alasan pada hari ini. Jadi tertutup semua kesempatan bagi orang-orang kafir untuk cari-cari alasan saat terjadi kiamat. Tidak bisa lagi membela dahit, membela diri saat itu. La tujzaun la ta'tadirul yaum. Tidak lagi bisa membela-bela diri, membuat alasan-alasan pada hari ini. Innama tujzaun nama kuntum ta'malun. Semuanya kalian akan dibalas dengan apa yang kalian pernah kerjakan dahulu. Artinya kalau balasan keburukan itu satu keburukan. Tapi kalau balasan kebaikan, satu kebaikan dibalas 10 kali minimal. Bisa sampai 700 lipat kali, bahkan sampai berlipat-lipat. Tapi kalau keburukan seimbang. Tapi ya namanya keburukan ya tetap tidak enak. Gitu. Balasan yang Allah berikan kepada orang kafir. Dan tidak bisa membela diri. Jadi kalau di dunia ini bisa mendatangkan pengacara, bisa bayar pengacara demikian banyak, membela diri, sampai-sampai pembunuh seperti yang ada di Surabaya itu, si Ronald Tanur itu ya, bisa bebas kan. Padahal jelas-jelas dia melakukan pembunuhan terhadap pacarnya gitu. Ternyata oleh hakim dibebaskan karena mungkin menyewa pengacara dan disuap itu hakim termasuk pengacaranya. Tapi kalau di akhirat tidak bisa, tidak ada pengacara. Karena Allah juga maha tahu sesungguhnya seperti apa. Maka la ta'tadilu yaum, tidak bisa ada pengacara. Kalau di dunia pengadilan bisa saja isinya sandiwara, kebohongan. Tapi kalau di akhirat itu hakikat, pasti tidak bisa mengelak dari kesalahan yang pernah kita lakukan sebelumnya. Harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Oleh karena itu, marilah kita bermuhasabah diri. Sejauh yang bisa kita pertanggungjawabkan, itulah yang kita perbuat. Harusnya begitu. Sehingga nanti di hadapan Allah kita bisa menjawab semua yang bisa ditanyakan oleh Allah kepada kita. Bisa menjelaskan. Saya kira itu bahasan pada hari ini dari ayat Al-Quran. Kalau ada diskusi